Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memberikan Roh Kudus dalam hati kami. Dan roh yang Kau berikan itulah yang berdoa untuk kami. Roh itulah yang mengerti perasaan terdalam, kerinduan terdalam dalam hati kami. Dan roh itulah yang datang kepadamu, yang menghubungkan denganmu sendiri. Sehingga roh yang dalam diri kami berdoa untuk kami. Terima kasih Bapa, atas karunia yang begitu indah, begitu besar. Sehingga kami berdoa dalam roh. Berkati kami ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, saya selalu mengajak Anda untuk merapalkan doa Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus. Diulang-ulang, dilatih. Dengan harapan nanti roh yang ada dalam diri kita, yang sudah ada dalam diri kita itu, yang berdoa untuk kita. Dan inilah yang menjadi dasar kenapa saya meminta Anda terus untuk melatih itu dalam bacaan pertama hari ini. Kalau Anda buka dalam surat Paulus kepada umat di Roma, saya bacakan sebentar yang hari ini dibacakan dalam Ekaristi. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Saudara, inilah dasar dari kenapa kita melatih diri untuk merapalkan, mendaraskan Roh Kudus itu. Kenapa harus merapalkan? Kenapa harus mendaraskan? Karena ini bentuk latihan. Doa itu juga latihan. Doa itu adalah sesuatu yang harus kita latih terus-menerus. Ya, saya mengajak Anda dengan menggunakan rosario yang alat yang sangat sederhana dan simpel. Tapi rosario itu ya dipakai dengan datanglah Roh Kudus. Ya. Kalau kita sudah kemudian terbiasa dan sudah kemudian terlatih, tidak perlu rosario lagi. Karena roh yang dalam diri kita berdoa untuk kita. Dan roh yang dalam diri kita itu mengetahui apa yang paling kita butuhkan. Apa yang paling kita rindukan, apa yang paling kita harapkan. Dan dia menyampaikan kepada Bapa di surga, kepada Allah, kepada Putra, kepada Allah Bapa. Karena dia dalam kesatuan dengan Bapa dan Putra, dan kita mendaraskan itu pelan-pelan, lama-kelamaan, menjadi suatu kekuatan, menjadi sesuatu yang tanpa kita sadari, tanpa kita maui bahkan. Roh itu berdoa untuk aku, untuk kita, dan menyelamatkan kita. Saudaraku terkasih dalam Kristus, banyak kali kita juga bertanya, orang mau doa yang seperti apa yang sebaiknya kita lakukan, yang baiknya kita jalankan. Saudara, saya hanya mengatakan, ya ada banyak doa novena, ada banyak rosario, ada apapun juga itu. Itu tentu penting dan tentu kita butuhkan. Tetapi akhirnya semua doa itu berpusat dan berawal dan berakhir pada Roh Kudus. Doa yang keluar dari kedalaman hati kita yang terdalam. Dan menjadi sangat simple. Doa juga harus sangat simple. Tidak complicated. Ya, maka sekali lagi saya mengajak Anda. Jadi ketika Anda
mau bertanya doa apa yang paling dalam. Dan itu doa itu bisa kita lakukan di saat apapun. Ketika kita bekerja sekalipun, kita masak, kita nyapu, kita bekerja. Sekali lagi lama-kelamaan bukan hanya doa dengan mulut, tetapi dengan hati, dengan roh. Dan itulah kehebatan dari Roh Kudus itu. Ya, ketika kita sedang nyupir, roh kita berdoa untuk kita. Kita hanya mengatakan, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Penuhilah hatiku, penuhilah hati umatmu. Nyalakanlah di dalamnya api cinta kasihmu. Utuslah Roh Kudusmu, maka semuanya akan dijadikan baru. Dan engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, engkau yang mengajar hati umatmu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan pengantaran Roh Kudus itu kebijaksanaan yang sejati, serta karunia untuk selalu merasa gembira karena Kristus Tuhan kami. Itu doa yang panjang, datanglah Roh Kudus yang panjang. Tapi bisa saja singkat, datanglah Roh Kudus. Terus kita dariskan, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Nah, kita harus juga ingat bahwa Roh Kudus itu memiliki 7 aspek. Ya. Ketika saya mengatakan datanglah Roh Kudus, roh yang ketujuh itu dengan cara yang berbeda-beda memenuhi apa yang paling kubutuhkan dalam hidupku, yang pada saat tertentu dibutuhkan dari diriku sendiri. Dan itu ternyata dari pengalaman-pengalaman kita, bagaimana Roh Kudus itu membongkar, ya, menunjukkan jalan buntu dengan jalan yang baik. Pintu yang tertutup dibuka dengan pintu yang lain. Ketika mengalami stagnan, kita mendapatkan pencerahan. Ketujuh roh itu adalah, bukan ketujuh roh. Roh yang satu itu mempunyai aspek itu adalah roh hikmat. Kita diberi kebijaksanaan, juga diberi pengetahuan, diberi pengertian, diberi kesalehan, takut akan Allah, diberi keberanian, keperkasaan. Ya. Nah, coba Anda bayangkan. Jadi ketika saya memanggil nama Roh Kudus itu, ketujuh aspek itu akan bekerja bagi kita. Akan menunjukkan apa yang paling kita butuhkan, misalnya pengertian, pemahaman. Tiba-tiba muncul ide yang brilian yang tanpa kita sadari jadi sesuatu. Ketika kita takut, diberi keberanian. Ketika kita dibuat malas untuk tidak berdoa, ya, kita menjadi takut akan Allah. Ketika kita mau melakukan suatu perbuatan dosa atau kekurangan, kita takut akan Allah. Kesalehan, ketekunan dalam berdoa, ya, ketabahan dalam menghadapi penderitaan seberat apapun. Roh memberikan kekuatan kepada kita. Ayo tetap taat, ayo tetap tekun, tetap teguh. Ya. Jadi dengan roh itu kita membentengi diri dengan penipuan, kebohongan yang dibuat oleh si iblis itu, yang seringkali begitu cerdik dan begitu pandai membuat hati kita menjauh dari Tuhan. Jadi sekali lagi saudaraku terkasih, mari ulangilah, teruskan. Ya, saya mengajak Anda dengan doa simpel ini. Ya, apapun, saat apapun Anda berdoa, hati Anda berdoa untuk Tuhan. Dan itu kan memberikan sukacita, memberikan kedamaian dalam hati Anda, memberikan kekuatan dalam pikiran kita, sehingga kita tidak pernah takut terhadap segala sesuatu. Seperti kata Petrus, ya, tidak ada yang membuat saya takut, karena roh adalah Allah dalam diriku. Dan roh Allah itulah yang membuat aku menjadi anak Allah. Kalau anak pasti dilindungi oleh Bapa. Dan itu menjadi kekuatan kita semua. Saudaraku terkasih dalam Kristus, sungguh hari ini saya terhibur, dikuatkan dengan apa yang saya sudah alami, saya jalankan, dan Anda juga ikut serta dalam, percayalah pada saya. Nanti kan Anda akan mengalami damai yang tak dapat diberikan oleh dunia, dan kita akan mendapatkan kekuatan dalam segala jatuh bangun hidup kita berkat Roh Kudus itu. Dan roh itulah yang diberikan Tuhan kepada kita.
ketika Roh Kudus, Roh Allah itu diberikan dalam kesatuan dengan Bapa dan kesatuan dengan Putra. Tritunggal Maha Kudus. Nah, dalam proses perjalanan hidup rohani kita, maka doa kita menjadi doa yang trinitaris. Tidak hanya kepada Yesus, tapi juga kepada Bapa dan juga kepada Roh Kudus. Tritunggal Maha Kudus. Ya. Dengan fungsi yang sedikit berbeda-beda dari ketiga ketiga Tritunggal yang satu ini, ya. Bapa Allah yang penuh kerahiman, yang penuh keagungan, penuh kemuliaan luar biasa, memberikan putranya Yesus untuk menyelamatkan, menebus, membebaskan kita dari segala belenggu, dari segala ketakutan. Dan Roh Kudus membimbing, menuntun kita. Saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga hari ini Anda dan saya dan kita semua ya, mempraktekkan doa datanglah Roh Kudus. Ya. Saudara, dalam Injil hari ini kita juga diingatkan sekali lagi juga bahwa jalan menuju ke surga itu jalan yang sempit. Ya. Nah, seringkali saudaraku, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Seringkali kita tidak tahu juga ketika kita mengalami desolatio, mengalami kekeringan yang luar biasa. Kita tidak bisa berdoa Bapa kami, bahkan Salam Maria, bahkan dan doa-doa rumusan lainnya. Sampai sekali mengalami desolasi, mengalami bahkan keputusasaan. Sebutlah nama Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Jalan itu sempit, jalan itu gelap. Nah, di saat seperti itu, hati kitanya berkata, Roh Kudus, Roh Allah, Roh Bapa, Roh Putra. Mari saudara, Anda yang mendengarkan renungan saya ini, tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi menjalankan. Praktekkan itu. Saya yakin Anda akan berubah. Menjadi tenang, menjadi damai, menjadi kuat. Tuhan memberkati Anda semua. Dalam hidup kita bersama, dalam apapun, datanglah Roh Kudus. Penuhilah hatiku. Tuhan memberkati Anda semua. Roh Kudus hadir dalam diri Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.